Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita membahas mengenai dasar pemrograman C dan C++ ya. Eh, karena materinya cukup banyak, maka ada beberapa video nantinya yang akan saya berikan. Nah, dalam materi ini kita akan mengenal bahasa pemrograman C dan C++. Nantinya akan dibahas mengenai yang pertama perkembangan C++, yang kedua struktur dasar bahasa dari C++ dan C, kemudian yang ketiga tipe-tipe data pada bahasa pemrograman C dan C++, yang keempat yaitu mengenal macam-macam header yang ada pada C dan C++. Kemudian yang kelima adalah membahas fungsi bahasa pemrograman C dan C++. Yang keenam yaitu membahas mengenai bagaimana cara menulis komentar pada C dan C++. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tipe kesalahan pada C dan C++. Kemudian dibahas lagi tentang variabel dan konstanta serta operator pada C dan C++. Nah, kita lihat dulu ya bagian yang pertama, yaitu perkembangan dari bahasa C kemudian sampai kepada C++. Jadi, bahasa C merupakan hasil perkembangan dari bahasa B yang ditulis oleh Ken Thompson pada tahun 1970. Bahasa C untuk pertama kali ditulis oleh Brian W. Kernighan dan Dennis M. Ritchie pada tahun 1972. Bahasa C awalnya dioperasikan di atas sistem operasi Unix. Nah, bahasa C merupakan bahasa pemrograman tingkat menengah, artinya ia berada di antara bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi, yang biasa disebut juga dengan bahasa assembly. Bahasa C mempunyai banyak kemampuan, di antaranya untuk membuat perangkat lunak, misalnya database, WordStar, ini pada awalnya ya. Kemudian seiring perkembangan zaman, pada tahun 1980, seorang ahli yang bernama Jar Strostrup mengembangkan beberapa hal dari bahasa C, yang kemudian dinamakan dengan C with Classes, yang pada tahun 1983 berganti nama menjadi C++. Nah, kita lihat keunggulan dari bahasa C dan C++ inilah ya. Yang pertama, proses eksekusi programnya itu cepat. Yang kedua, struktur bahasanya baik dan terstruktur sehingga mudah untuk dipahami bagi pemula dalam belajar bahasa pemrograman. Kemudian yang ketiga, untuk bahasa C++ ya, ia menyediakan kemampuan pemrograman berorientasi daripada objek. Nah, selanjutnya kita lihat ya struktur dari bahasa C++ dan C ya. Secara teknis program C maupun C++ selalu tersusun dari 4 bagian utama, yaitu yang pertama bagian pengarah compiler atau biasa juga disebut sebagai file header yang ditandai dengan simbol pagar. Nah, ini simbol pagarnya ya. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian deklarasi. Kemudian bagian yang ketiga adalah bagian definisi. Dan bagian yang keempat adalah bagian komentar yang biasanya ditandai dengan simbol tanda garis miring 2 buah atau pasangan daripada garis miring, bintang. Kemudian di dalam ini kita isikan komentar, bintang, kemudian garis miring. Nah, kita lanjutkan daripada tipe-tipe data dari bahasa pemrograman C dan C++ ya. Jadi tipe data pada komputer itu ada dua ya, ada dua tipe data itu. Nah, ada dua ya. Yang pertama itu adalah tipe datanya berupa huruf ya, kalimat, kemudian simbol-simbol. Nah, itu yang kita sebut sebagai karakter ya.
Nah, karakter itu adalah daripada terdiri atas abjad atau karakter atau bilangan ya. Nah, di sini abjad itu bisa huruf besar, bisa huruf kecil, kemudian adanya simbol-simbol. Jadi diibaratkan karakter itu adalah angka jenis bilangan atau huruf atau angka-angka atau simbol yang ada pada touch keyboard kita. Yang kedua dan seterusnya ke bawah ini adalah tipe data berupa angka. Ya, jadi penyajian data berupa angka nanti kita sajikan pada bahasa C dan C++ ini yang pertama bisa data berbentuk integer, disingkat biasanya dengan int. Itu tak lain adalah bilangan bulat. Yang dimaksud dengan bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan 0, bilangan positif dan bilangan negatif ya. Jadi kalau integer ini adalah datanya tidak berkoma atau angkanya itu bulat dan juga tidak berupa pecahan. Kemudian yang kedua yaitu short in atau short ya. Ini adalah bilangan bulat dengan jangkauan pendek. Selanjutnya ada kita kenal dengan long integer, long int, ini ada T ya. Ini adalah tipe data integer yang lebih panjang lagi dibandingkan dengan tipe data integer ya. Nah, jadi 2 kali lipat dari panjang data integer. Kemudian data yang berikutnya, jadi data angka itu dapat kita sajikan dalam bentuk float. Float itu adalah data berupa berkoma ya, angka-angka berupa berkoma di mana tingkat ketelitiannya itu adalah rendah ya. Jadi misalkan kita punya data angka itu kita tetapkan 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma. Jadi ada sistem pembulatan di sini dan angkanya berbentuk berkoma, itu adalah tipe datanya float. Kemudian lebih tinggi lagi daripada tipe data float yaitu double ya. Nah, kalau kita ambil tipe datanya double itu adalah data bilangan berkoma ya, di mana tingkat ketelitiannya itu tinggi. Nah, di sini datanya 2 kali lipat daripada float dan tingkat ketelitiannya tinggi. Kita ambil contoh adalah saat kita menentukan jarak bumi ke matahari. Nah, kita membutuhkan tipe datanya itu nanti double, harus teliti karena kalau salah akan berakibat buruk ya. Kemudian di atas tipe data double kita mengenal data long double ya. Long double ini adalah 2 kali lipat panjang data daripada double dengan tingkat ketelitiannya tinggi. Jadi kalau kita lihat jika data kita itu berupa angka, maka tipe data angka yang terkecil itu mulai dari integer nanti sampai yang tertingginya itu long double. Jadi urutannya itu adalah integer, long integer, float, ada lagi long float ya. Kemudian double dan long double. Nah, itu ya. Jadi semakin besar daripada tipe datanya, maka memori yang digunakan itu semakin tinggi ya. Saya rasa cukup sekian untuk bagian yang pertama, pengenalan dari bahasa pemrograman C dan C++. Kita akan ketemu pada materi berikutnya dan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.